Mencapai impian itu tidak mudah. Mencapai cita-cita jelas tidak mudah. Indonesia pada saat dilahirkan kemerdekaannya memiliki cita-cita yang tinggi dan luhur. Para pendiri bangsa kita bahkan pada suasana perang, keterbatasan, bahkan suasana yang sangat tidak kondusif, para pendiri bangsa kita punya visi yang luar biasa tentang Indonesia. Indonesia adalah sebuah proyek yang berkelanjutan, menjadi sebuah bangsa dan sebuah negara di mana rakyatnya akan bersama-sama untuk meraih cita-cita menjadi negara yang adil dan makmur. Menjadi sebuah negara yang satu, berketuhanan yang Maha Esa. Negara yang memiliki jiwa dan rasa peri kemanusiaan yang beradab. Artinya kita punya solidaritas antar manusia dalam sebuah landasan peradaban. Dan kita sebagai satu bangsa, satu negara, kita bersatu. Persatuan Indonesia. Negara yang dicita-citakan oleh pendiri bangsa kita adalah negara yang rakyatnya dipimpin oleh permusyawaratan perwakilan yang berdasarkan hikmat kebijaksanaan. Ini adalah sebuah cita-cita di mana governance, tata kelola, dan fondasi Indonesia, meskipun waktu itu baru lahir, masih belum ada, janinnya baru keluar, Indonesia merdeka, namun apa yang disebut sebagai surah atau keinginan, cita-cita, amanah yang dititipkan begitu luhur, begitu besar, untuk kemudian mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 5 sila di Pancasila lahir bersama-sama dengan bangsa Indonesia, dan itu sekaligus adalah cita-cita, tidak hanya sebagai value, tapi titipan dari para pendiri bangsa kita untuk kita raih. Indonesia adalah negara besar. Anda semuanya pasti penerima beasiswa ini tahu bahwa tahun ini kita menjadi tuan rumah G20. G20 adalah kelompok grup 20 dengan ekonomi terbesar. Jadi kalau kita lihat Indonesia, dilihat dari populasi kita masuk 5 terbesar dunia, dari geografis kita termasuk negara terbesar dan terluas di dunia, dari sisi size ekonomi adalah termasuk negara yang terbesar, 10 atau 20 terbesar di dunia. Pertanyaan saya kepada kalian sebagai generasi muda yang dibesarkan dalam suasana seperti ini, apakah Anda memiliki mental yang besar dan kuat? Sebagai negara besar, sebagai negara yang memiliki geografis besar, dan sebagai negara dengan populasi besar. Apakah rakyatnya, terutama generasi muda seperti kalian, punya mental yang kuat dan besar? Karena negara boleh besar, tapi kalau rakyatnya, terutama kelompok elit seperti kalian, yang berpendidikan dan diberikan kesempatan untuk meneruskan pendidikan yang tertinggi, namun mental kalian adalah mental yang rapuh atau mental pecundang, mau dikasih pendidikan seabrek-abrek, diberikan negara dengan kekayaan alam yang begitu banyak, dengan posisi geografis Indonesia yang luar biasa, maka dia tidak akan bisa maju atau bahkan bisa porak-poranda. Kalian adalah tiang negara
Mental kalian akan menentukan Indonesia akan menjadi negara yang kokoh, kuat, dan maju, atau akan menjadi negara yang rapuh, mudah hancur, dan bahkan mentalnya mental pecundang. Jangan pernah melihat kepada pihak lain untuk menyalahkan apapun yang kita hadapi dan kita alami. Mental pecundang begitu menghadapi masalah pasti cari siapa dulu yang salah. Siapa yang bisa saya salahkan ini? Itu mental pecundang. Ada masalah antar kalian dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari masalah pribadi. Masalah dengan keluarga, masalah dengan orang tua, kalau kalian sudah punya pasangan, masalah dengan pasangan, masalah dengan mertua, masalah dengan tetangga. Setiap ada masalah, lihat sikap Anda. Kalau respons pertama Anda adalah siapa yang saya salahkan, itu tanda-tanda Anda memiliki bakat untuk menjadi loser, pecundang. Saya yakin itu. Tapi kalau Anda, setiap orang di dunia, mau presiden, mau menteri, mau dirjen, mau Anda, mau mahasiswa, mau pengusaha, mau ibu rumah tangga, mau bapak rumah tangga, semua orang pasti punya masalah. Yang membedakan satu orang dengan orang lain adalah how you respond to the problem. Dari mulai pribadi, keluarga, tempat kerja, sampai kepada urusan bangsa dan negara. Itu sama. Kalau respons Anda menghadapi suatu tantangan dan masalah adalah mencari kesalahan orang, bukannya melihat masalah, memikirkan dengan tenang, melihat dengan teliti, mengupayakan cari solusi, tidak kenal menyerah. Kalau Anda termasuk orang yang kalau melihat masalah, adrenalinnya muncul untuk mencari solusi. Anda bahkan tidak mencari siapa dulu yang salah, tapi masalah ini akan membahayakan siapa. Dan saya bisa melakukan apa untuk bisa mengurangi masalah itu. Maka Anda, kalau punya karakter itu, Anda adalah calon-calon pemenang. Saya berharap Angkatan 193, 194, LPDP, semuanya tidak ada terkecuali adalah orang-orang yang punya mental sebagai winner. Tentunya dengan seleksi yang ada, saya berharap Anda adalah orang-orang yang punya cita-cita besar, ide yang besar. Anda tahu cita-cita besar dan ide besar, impian besar pasti sulit diraih. Nggak ada cita-cita yang mudah. Kalau cita-cita mudah itu namanya keinginan. Kalau cita-cita itu biasanya membutuhkan banyak sekali pengorbanan. Namun Anda tidak pernah sedikit pun gentar, menyerah, apalagi kemudian mulai nyalah-nyalain. Oh, aku nggak bisa ini, karena aku nggak boleh begini, karena ada masalah ini, karena ada masalah itu. Excuses itu banyak banget. Alasan Anda nggak usah nyari, dia antre di depan mulut Anda, di depan mata Anda, di dalam kepala Anda, di dalam hati Anda. Excuses nggak usah diundang, dia numpuk-numpuk ada di kepala dan di hati Anda. Dia mengganggu Anda. Maka orang yang menjadi pemimpin dan juga tadi mental pemenang bukanlah orang yang baru dihadapkan pada 2-3 excuses langsung tepar. Tapi Anda tahu, oh aku bisa tergoda untuk mencari excuse, alasan. Anda fokus mencari solusi. Anda tegar mengejar mimpi. Anda terus mengupayakan berjalan
berpikir dengan positif, berjalan dengan tegak, dan terus berupaya kolaborasi karena kita adalah makhluk sosial. Tidak ada masalah yang kita bisa selesaikan sendiri di dunia ini. Itulah yang saya sampaikan sebagai bekal yang paling penting bagi Anda semuanya. Itulah yang saya sebutkan sebagai semangat merah putih. Jadi kalau kita bicara tadi refleksi merah putih, jangan hanya senang warnanya. Itu adalah simbol. Bangsa ini, bangsa Indonesia, negara Indonesia menitipkan cita-cita dan tujuannya di pundak kalian semuanya. Nah, Anda semuanya akan memulai suatu proses pembelajaran sebagai tadi penerima beasiswa. Saya akan sedikit memberikan konteks tantangan hari ini. Tantangan-tantangan yang bisa menjadi alasan Anda untuk menyerah. Karena memang hidup ini sekarang akan makin banyak tantangan. Coba kita lihat aja sekitar kita dan apa yang terjadi dalam 3 tahun terakhir. Pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 seluruh dunia mengalami. Tidak semua negara di dunia bisa menangani secara baik. Indonesia dengan dukungan keuangan negara, APBN kita kerja luar biasa keras, dari mulai mendukung aspek kesehatan, tenaga kesehatan diberikan tunjangan, rumah sakit diperbaiki, alat-alat pelindung diri, sampai dengan pengobatan COVID, sampai dengan vaksin, semuanya adalah dengan biaya APBN atau negara. Kita bisa punya alasan gara-gara pandemi porak-poranda. Kita tidak porak-poranda. Semua fokus, presiden, menteri, semuanya. Nggak selalu mudah, nggak selalu sekali langsung berhasil. Namun kita sebagai negara dan bangsa bekerja bersama. Dan dalam krisis akan menghasilkan juga para pahlawan-pahlawan. Entah itu di bidang kesehatan, entah itu di bidang ekonomi. Salah satu penerima award di LPDB adalah termasuk yang ikut menemukan vaksin COVID-19. Kalau nggak ada COVID, barangkali tidak akan terekspos. Itu adalah tantangan yang kita baru saja lihat dan sekarang dalam masa transisi moga-moga menuju endemi dengan baik, Indonesia termasuk negara yang dikategorikan mampu menangani pandemi dengan baik. Itu nggak datang dengan sendirinya. Itu adalah upaya kerja keras, kerja bersama. Tentu dengan doa dan ikhtiar kita semua. Tantangan lain yang kita hadapi. Kalau kalian yang sekarang ada di Eropa, saya nggak tahu apakah kalian di Inggris, apakah ada di Nederland, atau ke Jerman, atau ke Perancis, atau Anda yang ada di Amerika Serikat. Coba kalian lihat, news aja. Lihat berita sekilas. Kalaupun Anda bidangnya adalah science, tetaplah lihat sedikit berita politik dan ekonomi. Lihat berita hari ini, kemarin, seminggu yang lalu, kalian akan langsung menangkap ekonomi di Amerika, di Eropa tidak sedang baik-baik saja. Guncangan terjadi, selain perang di Ukraina, yang kemudian menyebabkan dampak terhadap disrupsi supply. Kalau kalian sekarang ada di Eropa, siap-siap akan sebentar lagi masuk winter, pasokan energi di Eropa menjadi isu yang sangat penting dan sangat menegangkan hari ini. Akibat perang. Inflasi yang tinggi jelas akan menggerus daya beli. Kalian hati-hati dengan beasiswa yang kalian terima. Jaga untuk tetap bisa memenuhi
kebutuhan-kebutuhan pelajaran kalian. Dan sedikit punya curiosity, keinginan tahu kenapa ya terjadi ekonomi. Balik ke Indonesia, kalian coba lihat berita-berita di Indonesia. Apakah ekonomi kita, suasana politik, sosial, coba bandingkan dengan negara di mana kalian sekarang belajar. Itu juga salah satu bagian dari proses pembelajaran kalian. Itu akan membuat kalian akan menyadari di mana posisi Indonesia. Bagaimana kita mengurus Indonesia? Bagaimana kita menghadapi tantangan yang sama, yaitu tantangan pandemi, tantangan guncangan ekonomi, krisis pangan, energi, inflasi, yang semuanya sekarang mendominasi kondisi ekonomi negara-negara, di mana saya yakin kalian semuanya sekarang menjadi tempat tujuan kalian belajar. Ini tadi lebih dari 30% yang berangkat ke luar negeri.